universal dan kuantor eksistensial. Langsung saja di sini apa capaian pembelajaran dari materi ini, bahwa nanti Anda harus menguasai kuantor ya, kuantor. Jadi nanti kuantor kalau universal itu kata hubung yang dipakai apa, kuantor eksistensial yang dipakai untuk kata hubungnya apa ya, untuk proposisi majemuk. Kemudian nanti Anda FOL atau first order logic untuk bahasa berikutnya. Kita ke kuantor dulu, kuantor ya, kalau masih ingat ya ada dua, yaitu kuantor universal. Kuantor universal itu ada semua, ada setiap ya, itu kuantor universal. Kemudian kalau eksistensial itu ada beberapa, ada ya, sama aja ya, paling sedikit satu, terdapat paling sedikit satu, itu juga kuantor eksistensial. Misalkan di sini semua makhluk hidup adalah semua manusia adalah makhluk hidup, Budi adalah manusia, maka Budi adalah makhluk hidup. Jika dia ekspresikan dalam logika proposisi, maka di sini semua manusia adalah makhluk hidup itu adalah P, Budi adalah manusia itu Q, maka Budi adalah maka R, atau di sini kita hanya menerjemahkan dari ini dulu ya, menerjemahkan bahwa ini itu satu pernyataan, ini satu pernyataan, dan juga ini satu pernyataan. Dalam suatu kalimat ya, sudah diekspresikan dalam logika proporsional, maka tidak dapat lagi kita menyampaikan dalam keabsahan ya, keabsahan dalam suatu argumen, karena tidak masuk dalam lebih dalam lagi ya, atau tidak ada dalam argumen-argumen yang Anda diharapkan untuk mengambil suatu kesimpulan, jadi tidak ada keabsahannya. Jadi ada manusia, Budi, dan makhluk hidup. Kemudian berikutnya, maka diperlukan suatu ekspresi ya. Misalkan di sini semua A adalah B ya, sehingga dapat argumen semua A adalah B. Bisa jadi semua A mempunyai properti B, atau semua objek dalam himpunan A mempunyai properti B. Jadi semua A adalah B ini dia mempunyai argumen yang bisa kita sampaikan. Ini ada beberapa macam argumen. Kemudian Anda punya setiap integer mempunyai faktor prima. Nah, jadi setiap integer mempunyai faktor prima. Nah, nanti ini akan diubah menjadi bahwa nanti itu setiap integer lah, integer di sini yang dimaksudkan, atau ada salah satu atau semua bilangan ya, semua bilangan ini dinyatakan dalam X misalkan ya, atau variabelnya itu harus ada. Untuk setiap X, jika X adalah suatu integer, maka X mempunyai faktor prima. Nah, ini kalau kita arti dari setiap integer mempunyai faktor prima, itu bisa diartikan seperti ini. Untuk setiap X, jika X adalah suatu integer, maka X mempunyai faktor prima. Kalau kita buat menjadi sebuah logikanya, atau kita buat seperti yang kemarin logika predikat, di sini ada semua ya, semua itu kalau dinotasikan A kebalik ya, masih ingat ya, semua ya. Jadi semua X, untuk semua X, jika X adalah integer, maka X mempunyai faktor prima. Ini membacanya seperti itu. Jadi integer X ini adalah suatu objek atau subjek yang akan Anda ganti nanti, atau dia merupakan suatu variabel bebasnya. Ya, jadi X adalah suatu integer yang bagaimana? Nah, nanti ini adalah suatu nanti bisa digantikan dengan yang kemarin Anda, kalau misalkan konstanta ya, digantikan suatu konstanta, bisa A, B, C, dan seterusnya, atau bisa sebuah angka 1, 2, 3 dan seterusnya, atau bisa jadi suatu benda ya, seperti yang kemarin Siti, Susi, dan seterusnya. Ini
untuk membuat logika predikat di mana nanti adanya suatu kuantor. Nah, ini jadi nanti X mempunyai faktor prima ya, predikat yang menyajikan X mempunyai faktor prima. Jadi ada predikat. Jika diartikan terdapat paling sedikit satu objek X sedemikian sehingga predikat X maka disebut eksistensial. Nah, kalau eksistensial itu adalah ada beberapa, masih ingat ya, ada beberapa, kemudian paling sedikit terdapat satu. Nah, itu adalah kuantor eksistensial. Dan notasinya ini adalah ada. Ini E kebalik, itu notasinya. Nah, kalau misalkan Anda masih ingat ingkaran ya, ingkaran daripada, kalau kita ingkar ya, ingkaran daripada semua, masih ingat di kemarin pas UTS atau pas matematika diskret ya, itu diajarkan ya tentang semua dan beberapa, atau kemarin juga ya di logika di UTS itu kan juga disampaikan bahwa kalau negasi daripada semua itu adalah ada tidak. Berarti kalau di sini negasi daripada semua tidak, maka negasinya adalah ada. Ya, ini kan semua untuk semua X tidak berlaku prediksi X ya. Atau predikat X ya, predikat X. Nah, maka negasi ini di luar ini adalah negasinya, berarti menjadi ada X atau paling sedikit terdapat X di mana berlaku predikat X ya. Itu untuk pemakaian eksistensial. Contoh lainnya misalkan bisa juga ya untuk eksistensial dan juga universal itu kita gabung bisa. Jadi misalkan ini untuk setiap X ada Y. Untuk setiap X ada Y. Kemarin juga sudah ya di sebelum UTS kita bahas ini untuk setiap X ada Y di mana Y sama dengan 2X ya. Untuk setiap X terdapat Y yang nilainya 2 kali X atau Y sama dengan 2X gitu ya. Ini adalah sebuah fungsinya. Ingat ya, ini adalah kuantornya, ini adalah fungsinya. Nah, kemudian terjemahan daripada FOL. Dalam komunikasi dengan komputer, maka diperlukan suatu ekspresi ya, dari pernyataan sehari-hari menjadi ekspresi logis agar dapat dimengerti oleh bahasa pemrogramannya. Nanti di sini FOL itu akan menerjemahkan dari umum ke terjemahannya FOL ini ya. Jika diketahui FOL, maka untuk menentukan bahasa sehari-hari ada beberapa langkah. Terjemahkan formula dengan menulis arti secara literal ya satu persatu ya, dari simbol logis dan predikat seperti apa yang tertera. Kemudian yang kedua, tentukan dengan kata kalimat hingga mempunyai arti logis yang sama. Benar atau salahnya tidak berubah, hindari nama variabel. Jadi nanti suatu objek ya yang dinyatakan objek mana yang akan kita bahas itu nanti untuk FOL. Contoh misalkan dipunyai predikat ini ya. Nah ini truk X, mobil X, sepeda X, lebih mahal X, Y, lebih cepat X, Y. Misalkan di sini untuk setiap X, ini bacanya ya, untuk setiap X di mana X adalah sepeda dan ada Y di mana ada Y itu adalah mobil, maka akan berlaku jika ini ya, X ini sepeda, maka ya ada untuk setiap X di mana X sepeda, maka ada Y di mana Y itu mobil dan Y lebih mahal daripada X. Jadi didefinisikan dulu bahwa X itu sepeda, Y itu mobil. Nah, sepeda di sini sepeda yang mana? Sepeda secara keseluruhan, ya. Kemudian mobil di sini mobil yang kita maksud adalah mobil tertentu ya, minimal ada satu mobil. Ya. Di situ kita definisikan dulu bahwa jadi untuk setiap X di mana X itu sepeda dan Y itu mobil ya.
Y itu mobil. Atau langsung untuk setiap X, jika X ini sepeda, maka ada Y, di mana Y itu mobil, dan Y lebih mahal daripada X. Atau berarti mobil lebih mahal daripada sepeda. Itu yang bisa diartikan dalam contoh ini. Dalam arti literal itu ya, untuk setiap X, jika X adalah sepeda, maka terdapat Y adalah mobil dan Y lebih mahal daripada X. Ini kalau arti sehari-hari, kalau Anda misalkan ini secara umumnya ya, ini secara umumnya untuk setiap sepeda terdapat sebuah mobil yang lebih mahal gitu ya. Ini arti daripada sehari-hari, tapi nanti kita balik ya, sehari-hari akan menjadi misalkan seperti ini, ada truk, X-truk, di sini mobil ya, mobilnya X, sepeda juga X, lebih mahal X, Y, misalkan ini contoh aja, bisa X atau YZ, XYZ juga bisa ya. Nah, ini membacanya untuk setiap X dan untuk setiap Y, jika X adalah truk, dan Y adalah sepeda, maka X lebih cepat daripada Y. Jadi yang di sebelah kiri ini Anda mendefinisikan dulu bahwa X itu adalah truk, Y itu sepeda. Maka X ini lebih cepat dari Y, atau truk lebih cepat daripada sepeda. Nah, di sini ya, literalnya untuk setiap X dan untuk setiap Y, jika X adalah truk dan Y adalah sepeda, maka X lebih cepat dari Y. Nah, ini kan setiap truk lebih cepat daripada sepeda. Ini kan kata natural atau sehari-hari ya, bahasa sehari-hari. Nah, ini kalau udah perhatikan nih, untuk setiap Z mobil ya, jadi Z ini mobil, kemudian untuk setiap X, Y, X ini truk dan Y ini sepeda, maka Z lebih besar, lebih cepat dari X ya, dan Z lebih cepat dari Y, dan Z lebih cepat, lebih mahal dari Z, dan Z lebih mahal dari Y. Ini kalau kita buat berarti bagaimana? Untuk setiap Z, di mana Z atau untuk setiap Z, Z mobil ya, Z adalah mobil, dan untuk setiap X, setiap Y, X adalah truk dan Y adalah sepeda, maka Z lebih cepat X dan Z lebih cepat dari Y, dan Z lebih mahal dari X, dan Z lebih mahal dari Y. Jadi di sini nanti untuk, karena ini semua ini boleh ditaruh di luar ya. Ini boleh Anda misalkan, boleh enggak Bu saya tuliskan seperti ini, misalkan untuk setiap X, Y, Z, misalkan seperti ini boleh. Untuk setiap, simbolnya mana? Kebalik, universal ya. Contoh universal. Nah, misalkan ini ya, untuk setiap
biasa Anda boleh menggunakan gini. Untuk setiap X, Y, Z ini boleh ya. Jadi diletakkan di luar semua karena sama ya. Caranya sama, di mana nanti mobil itu X, boleh seperti ini. Mobil itu X, kemudian dan. Nah, langsung ini karena dan semua itu boleh ya karena dia bisa didistribusi ya. Jadi dan asosiatif ya di sini dan semua itu bisa kita jadikan satu. Mobil Z. Mobil Z, sorry. Mobil Z, kemudian truk Y, truk X, kemudian dan sepeda Y, nah di sini maka berarti langsung jadi satu. Maka kita masukkan maka nanti di sini ada lebih cepat, apa Z, X, kemudian dan lebih cepat apa Z, Y, dan lagi lebih mahal Z, X, dan lagi lebih mahal lagi ya, lebih mahal Z, Y. Nah, ini boleh ya. Jadi di sini karena di sini semua itu boleh di sini. Untuk setiap X, Y, Z, di mana Z adalah mobil, X truk, dan Y sepeda, maka di sini Z lebih cepat X dan Z lebih cepat Y, dan Z lebih mahal X dan Z lebih mahal Y. Kalau secara literal kita buat, kalau secara literalnya berarti apa? Untuk setiap. Nah, boleh di sini untuk setiap X, Y, Z, boleh dituliskan di sini jadi satu, enggak apa-apa. Nah, untuk setiap X, Y, Z, di mana X adalah sepeda truk ya, dari X dulu boleh, dari Z dulu boleh. Untuk X ini truk, kemudian Y adalah sepeda, kemudian Z adalah mobil, maka berlaku boleh, atau maka Z lebih cepat, Z lebih cepat daripada X, dan Z lebih cepat daripada Y, dan Z lebih mahal daripada
daripada X dan Z lebih mahal daripada X, Y. Nah, ini secara literal ya, secara literal. Nah, bagaimana naturalnya? Naturalnya kan berarti nanti secara umum, Anda perhatikan aja di sini bahwa semua ya, semua untuk semua mobil, truk dan sepeda itu kemudian Anda perhatikan ini, Z ini lebih mahal, Z itu apa? Mobil. Di sini Z-nya juga dua, lebih cepat juga Z ini lebih mahal. Ya, bisa lebih cepat dan lebih mahal. Berarti nanti bisa dituliskan semua truk Z itu apa? Semua mobil ya. Semua jenis mobil boleh kalau misalkan lebih luas, atau semua mobil juga enggak apa-apa, atau semua jenis mobil gini juga enggak apa-apa ya. Semua jenis mobil lebih lebih cepat dan lebih mahal dari semua sepeda atau truk dulu boleh, X tadi truk ya, boleh X truk dulu, truk dan sepeda. Nah, ini secara umum, semua jenis mobil lebih cepat dan lebih mahal daripada semua truk dan sepeda. Ini secara natural. Jadi dari soal atau logika predikat atau FUL yang dibuat itu bisa dibuat ini sebuah literalnya, ini sebuah naturalnya. Itu seperti itu. Nah, naturalnya pasti lebih pendek ya. Natural itu pasti lebih pendek karena kalimat-kalimat atau pernyataannya pasti sederhana ya kalau natural. Nih, kita lanjut dulu ya. Jika yang diketahui adalah bahasa dalam kehidupan sehari-hari atau natural, maka untuk menjadi bahasa FUL, langkahnya adalah yang pertama, buat penafsiran mengenai pernyataan tersebut. Anda tafsirkan dulu. Kemudian Anda mendeklarasikan atau menentukan predikat-predikat. Jadi predikatnya itu apa aja di situ. Terus objeknya nanti bagaimana. Itu predikat-predikat yang digunakan. Kemudian tentukan kuantornya. Kalau semua ya berarti kuantornya A, kebalik tadi ya. Kemudian kalau ada atau beberapa itu E kebalik. Kemudian di sini kalau semua itu akan melibatkan implikasi. Jadi semua itu akan melibatkan implikasi. Kalau beberapa itu akan melibatkan dan. Jadi kalau nanti ada semua, pasti Anda melibatkan implikasi, pasti ada implikasinya. Walaupun di belakang nanti ada dan, itu enggak masalah. Yang penting Anda harus melibatkan implikasi. Sama di dalam beberapa ini, kalau beberapa itu seringnya semuanya dan ya, beberapa itu dan karena dia hanya beberapa, jadi dan ini itu. Jadi untuk beberapa itu nanti kita melibatkan dan. Nah, kalau dua-duanya ada semua dan ada beberapa, Anda akan melibatkan dua-duanya, jika maka dan. Intinya seperti itu. Kalau semua itu kita arahnya langsung kita ke maka, jika maka. Nah, ini setiap orang kehilangan uang pada pacuan kuda. Nah, kita tidak memperhatikan nilai kebenaran ya catatannya ya. Jadi di sini hanya melihat bahwa X itu adalah siapa nanti ya, X itu ya. Nah, nanti kita X ini kehilangan uang ya. Jadi nanti X kehilangan uang, X berada pada pacuan kuda, X berada. Jadi bisa juga X ini adalah orang yang kita maksud ya, orang tertentu, atau biasanya kalau setiap ya nanti kalau kita masukkan objeknya bahwa orang itu ada, siapa sih X. Nah, jadi seperti ini, untuk setiap orang yang berada pada pacuan kuda maka kehilangan uang. Berarti kalau kita buat untuk setiap X di mana X berada pada pacuan kuda, maka X kehilangan uang. Boleh enggak Bu, misalkan X itu saya buat orang, karena di pacuan kuda itu kan ada
orang ada pacuan, ada kuda misalkan kayak gitu. Tapi kan harusnya Anda tahu ya, yang kehilangan uang itu pasti bukan kuda, pasti orang. Nah, seperti itu. Boleh. Jadi misalkan ada, Bu, saya pengen memperjelas bahwa X itu orang, enggak apa-apa. Jadi untuk setiap X orang misalkan kayak gitu, dan X berada di pacuan kuda, maka X kehilangan uang. Itu juga boleh. Tapi kalau sudah diasumsikan bahwa Anda paham, Anda semuanya pasti tahu ya, yang di pacuan kuda itu yang akan kehilangan uang itu pasti orang atau manusia. Boleh, enggak apa-apa. Diperjelas orang boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ya. Nah, jadi FOL-nya untuk setiap X di mana X berada di pacuan kuda, maka X kehilangan uang. Di sini untuk setiap itu melibatkan jika maka. Nah, seperti ini ya pacuan kuda. Hasil tersebut kurang detail ya, maksudnya seperti itu. Karena disebut setiap orang, maka di sini adalah manusia ya, manusianya yang kita buat seperti itu. Maka ditambahkan predikat baru yaitu manusia. Maksud saya seperti itu. Kalau misalkan sebenarnya tidak apa-apa, seperti ini boleh aja ya. Tetapi memang kalau misalkan Anda untuk pengen memperjelas bahwa X itu adalah orang atau X itu manusia juga nggak masalah. Berarti di sini untuk setiap X di mana X itu manusia dan X berada di pacuan kuda, maka X kehilangan uang. Ini lebih detail, mungkin yang Anda maksud itu manusia. Nah, bisa jadi misalkan semua penonton di pacuan kuda kehilangan uang. Nah, maka X yang dimaksud adalah X penonton. Nggak perlu dikasih orang juga apa-apa. Jadi namanya menonton, yang menonton dan kehilangan uang itu pasti manusia. Jadi, tapi kalau ada perjelas di situ penonton berarti yang tidak penonton seperti misalkan panitianya, seperti yang membawa kudanya itu bisa jadi bukan penonton seperti itu ya. Itu untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan X. Jadi ditambahkan di sini kalau pengen mendetail. Nah, di sini tetapi ini ada beberapa orang yang berada di pacuan kuda kehilangan uang, tetapi beberapa orang yang cerdik tidak kehilangan. Di sini ada kehilangan uang, kemudian ada yang orang itu cerdik, ya, kemudian dia berada di pacuan kuda. Ini ada beberapa predikat, ada 3 predikat. Nah, maka kalau kita buat, terdapat ada ya di sini X kehilangan uang ya. Jadi gini maksudnya. Ada X kan beberapa tadi. Ada X yang berada di pacuan kuda dan X kehilangan uang. Tetapi ada Y ini juga di pacuan kuda tapi Y ini yang cerdik ya. Y ini juga berada di pacuan kuda dan juga cerdik dan tidak kehilangan uang. Paham ya maksudnya? Jadi ada X yang berada di pacuan kuda itu kehilangan uang, tetapi ada Y yang juga berada di pacuan kuda itu. Nah, tapi dia cerdik. Dan dia tidak kehilangan uang. Karena dia hanya beberapa ini biasanya kita pakai dan semuanya ya. Jadi kalau beberapa, kalau ada kalau semua itu bisa ada dannya, saya seperti ini tadi ya. Kalau ini kan semua ya ada dannya karena untuk menentukan dia manusia dan pacuan kudanya itu ya. Jadi ini bisa ada dannya tapi pasti melibatkan maka. Tapi di sini kalau beberapa itu biasanya kita pakainya semuanya dan. Ya, karena itu hanya bagian-bagian. Kalau partisi-partisi itu berarti kalau beberapa itu hanya ada kan, hanya ada beberapa itu berarti dan. Nah, ini setiap orang tua mempunyai rambut putih. Nah, berarti X ini adalah orang tua ya, maka dia mempunyai rambut putih. Setiap berarti jika maka untuk setiap X di mana X adalah orang tua, maka X berambut putih. Nah, di sini untuk setiap X adalah orang tua, X adalah berambut putih. Ya, kalau kita buat FOL-nya, untuk setiap X di mana X adalah orang tua, maka X berambut putih. Ini
contoh daripada logika predikasi atau membuat FUL. Nah, ini ya, nanti ada tugas 1 dan tugas 2. Nah, nanti tolong ini dikerjakan. Coba Bu Yani pengen tahu ini, Bu Yani enggak ngasih pembahasan di sini ya. Jadi nanti tolong ini dikerjakan. Ada tugas 1 dan tugas 2 dikerjakan tugas 1 saja. Tugas 1 aja, tugas 2 nanti untuk belajar sendiri ya. Jadi tugas 1 ini Anda kerjakan, dikumpulkan minggu depan, hari Selasa depan ya, berarti Selasa depan jam 7.00. Sampai sini ada yang ditanyakan? Permisi Bu Yani, saya izin bertanya Bu. Ini kan logika predikat berkuantor ya Bu. Kalau ada suatu persoalan, tapi persoalannya itu kurang logis seperti di slide 14 tadi, itu berarti kita tinggal ngerjain aja ya Bu, walaupun slide itu 14 ya. Ya kan di situ tertera kayak seluruh mobil lebih mahal dari truk, kan berarti kurang logis itu. Oh, enggak masalah sih, karena di sini tinggal jadi di sini kan sudah ada keterangan bahwa kita tidak melihat dalam logika kebenarannya ya. Jadi dia benar atau salah. Ini catatannya seperti itu. Tadi di mana ya, di catatan tadi ya. Itu kan ada. Jadi dia tidak melihat nilai kebenarannya. Jadi di situ hanya sebuah argumen yang harus Anda terjemahkan seperti itu. Oh iya. Ya, jadi nggak usah mikir bahwa loh kan ada mobil yang lebih murah, misalkan truk bisa aja lebih mahal daripada mobil, misalkan kayak gitu kan, nggak masalah. Ini bukan jadi tadi kayaknya ada catatan di slide berapa ya tadi, saya lupa ya. Di situ ada catatan bahwa tidak melihat nilai kebenaran, jadi biarkan aja dia valid atau tidak, kayak gitu tidak usah diperhatikan. Jadi ini Anda secara umum ya, tidak memperhatikan nilai kebenaran di sini ya, catatannya tidak memperhatikan nilai kebenaran ya. Jadi yang penting Anda kalau ada kalimat seperti itu Anda terjemahkan. Argumennya apa? Anda terjemahkan, terjemahannya apa, seperti itu. Oh iya, oke, terima kasih Bu Yani. Ya, sama-sama. Yang lain? Ya, nanti semua pasti tahu lah, ada truknya lebih mahal daripada mobil. Misalkan truknya aja harganya misalkan 1M misalkan. Nah, ada mobil kan ya masih ada yang 150 juta, 200 juta. Enggak masalah, itu enggak kita perhatikan ya. Yang penting argumen yang ada di situ nanti Anda terjemahkan ke FUL gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, baik, kalau tidak ada, nih saya stop. Ini Bu, mungkin saya sedikit bertanya lagi Bu. Ya, boleh. Saat tadi yang pacuan kuda itu Bu, itu kehilangan uang. Uang itu sebenarnya kan termasuk objek Bu. Kenapa itu digabung menjadi suatu fungsi Bu? Kenapa tidak kehilangan lalu argumennya orang dan uang Bu? Oh gitu. Ya, baik. Di sini karena kehilangan uang itu kan tadi di depan di belakang ada semua, itu boleh dijadikan suatu predikat ya. Jadi predikat, jadi x orang manusia itu akan kehilangan uang ya, kehilangan uang karena di belakang itu juga nanti akan ada kehilangan uang dan seterusnya, itu boleh dijadikan satu predikat. Misalkan berarti kalau Anda nanti uang itu akan menjadi objek, nanti akan susah lagi, Anda akan membuatnya karena apa? X itu kan objek yang kita maksud itu kan orang, bukan uangnya. Iya. Paham enggak?
Paham Bu. Berarti kalau fungsinya hanya kehilangan itu, misal kalau persoalannya ada kehilangan uang, kehilangan barang dan lain-lain. Jadi X-nya itu suatu benda ya, suatu objek, misalkan kayak gitu. Misalkan X ini mobil misalkan, atau X itu uangnya, itu nggak masalah. Jadi kalau yang dibahas itu uangnya misalkan, itu boleh jadi sendiri-sendiri ya. X ini sendiri, kemudian kehilangan itu sendiri. Jadi kalau misalkan di sini objek yang kita maksudkan adalah X itu uang, X itu orang. Nah, maka orang yang bagaimana ya? Jadi orang itu selalu objek. Ternyata diikuti ada predikat. Oh, predikatnya apa? Oh, kehilangan uang. Seperti itu. Ya. Kurang lebihnya mungkin fungsi kehilangan uangnya digabung karena untuk menyederhanakan ya, karena dipanggil berkali-kali. Iya. Paham ya. Nanti kalau Anda sudah banyak tahu ini tentang banyak memberi soal-soal, nanti akan ada ya. Misalkan semua mahasiswa TI lulus tepat waktu, misalkan sama seperti itu. Nah, lulus tepat waktu itu kan bisa jadi satu, maksudnya seperti itu. Karena apa? Yang dimaksud yang akan dibicarakan ini adalah mahasiswa atau mahasiswa TI juga tidak masalah. Kalau misalkan Anda pengen lebih detail, berarti untuk setiap X maaf baterai Buyanya habis. Ya, jadi misalkan tadi semua mahasiswa TI lulus tepat waktu. Dia kan nggak mungkin lulus sendiri, tepat waktu sendiri ya. Lulus tepat waktu boleh dijadikan satu, karena apa? Objek yang kita maksud adalah mahasiswa. Bisa jadi mahasiswa TI seperti itu jadikan satu juga enggak apa-apa. Tapi kalau Anda pengen detail, berarti apa? Untuk setiap X, di mana X adalah mahasiswa dan X TI, misalkan seperti itu, jurusan TI misalkan, maka X lulus tepat waktu, seperti itu. Bukan Anda lulus sendiri, tepat waktu sendiri. Paham ya maksudnya? Iya, paham Bu. Jadi yang sebagai objeknya apa, Anda harus paham dulu objek yang Anda maksud tadi apa. Tapi kalau misalkan ada dua, misalkan ada dua X sama Y, untuk setiap mahasiswa TI lulus tepat waktu kecuali yang malas belajar, misalkan seperti itu, kecuali yang malas belajar. Maka di situ Anda punya dua objek. Satunya mahasiswa, semuanya memang mahasiswa, tapi di situ ada yang malas belajar. Nah, kecuali yang malas belajar, berarti yang malas belajar nanti bagaimana? Tidak tepat waktu. Nah, itu makanya bahasa sehari-hari atau bahasa natural itu pasti lebih sederhana dibandingkan Anda bahasa literal dan juga FOL-nya. Nah, untuk setiap untuk setiap X, di mana X adalah mahasiswa, maka X lulus tepat waktu, dan ada Y, di mana Y juga mahasiswa, tadi TI ya, untuk setiap X, di mana X mahasiswa dan X TI, jurusan TI, maka lulus tepat waktu. Dan ada Y, di mana Y juga mahasiswa dan Y jurusan TI, dan Y tidak lulus tepat waktu. Dan Y malas dan Y tidak lulus tepat waktu. Itu ya. Jadi
di belakang itu ada atau terdapat Y di mana Y mahasiswa dan Y jurusan TI dan Y malas belajar dan Y tidak lulus tepat waktu. Paham ya? Paham. Gitu. Jadi kalau misalkan ada syarat tersendiri itu Anda harus menambahkan objek lagi seperti yang di pacuan tadi, pacuan kuda. Setiap misalkan setiap yang berada di pacuan kuda itu kehilangan uang kecuali yang cerdik tadi. Berarti kalau misalkan kalau tadi beberapa dan beberapa, sekarang saya ganti. Boleh-boleh aja, misalkan saya bilangnya untuk setiap, tidak beberapa lagi ya. Untuk setiap yang berada di pacuan kuda itu kehilangan uang kecuali yang cerdik, misalkan kayak gitu. Itu juga sama cara mengerjakan. Untuk setiap X, di mana X adalah manusia dan X berada di pacuan kuda, maka X kehilangan uang. Dan, tetapi itu sama dengan dan ya, atau kecuali itu dan. Tetapi, ada Y, di mana Y juga manusia, Y juga berada di pacuan kuda, dan Y cerdik, dan Y tidak kehilangan uang. Seperti itu. Paham? Paham, Bu. Oke, baik. Ya, kalau paham, kuliahnya sampai di sini dulu ya. Semoga nanti Anda dalam mengerjakan tugasnya Anda paham semuanya. Untuk nilai sudah Bu Yani input di Siadin. Kalau ada yang belum terinputkan, mohon untuk konfirmasi langsung ke Bu Yani, mumpung masih bisa Bu Yani input. Tapi kalau sudah semua, ya alhamdulillah ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang belum terinput, saya kok belum terinput, silahkan nanti konfirmasi, atau nilai saya kok nggak sesuai dengan yang di Kulino seperti yang kemarin ada ya, itu kepencet ya, ada yang nilainya harusnya 80 tertulis 79 karena Bu Yani kepencet itu anak panah ke bawah yang mengurangi satu nilai. Saya kira kuliahnya sampai di sini dulu. Semoga Anda sehat selalu bersama keluarga. Bu Yani mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.